Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam undangan perjamuan kudus. Oleh karena itu ibadah pecawisan yang kita lakukan pada saat ini menjadi persiapan kita untuk menyambut Paskah pada tahun ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan kita serahkan ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Sesungguhnya, ibadah pecawisan perjamuan kudus pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita sambut dengan pujian pembuka kita, saudara, dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah, bait 1 dan 2. Kita bersama-sama dihantar dengan sabda pembimbing kita pada hari ini. Saudara, kita buka 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Mari kita baca bersama supaya semuanya boleh mengerti dan dapat mengerti apa yang menjadi sabda pembimbing kita pada saat ini. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian saudara, mari kita sambut sabda pembimbing kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus, bait 1 dan 2.
Saudara-saudara, mari kita menyiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini kembali bersama-sama dengan keluarga kami dan juga keluarga-keluarga yang lain untuk berhimpun di dalam ibadah, mempersiapkan diri untuk memasuki panggilan-Mu di dalam perjamuan kudus, masa raya Paskah yang segera akan kami lakukan bersama. Bapa, terima kasih. Inilah kesempatan bagi kami untuk lebih menghayati bagaimana karya-Mu yang begitu besar dan penting artinya bagi hidup kami. Melalui pesan sabdamu pada saat ini, kiranya memberikan keteguhan dan semakin meneguhkan kami untuk percaya hanya kepada Engkau saja. Dan biarlah melalui pemberitaan firman pada malam hari ini, kami semakin mampu untuk dapat menyatakan setiap maksud dan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Kami siapkan hati kami untuk menerima sabda-Mu, berkatilah dan urapilah hamba-Mu yang menjadi sarana dan perantara untuk menguraikan sabda firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bacaan kita dari kitab Roma, saudara. Roma 5 ayat 1-11. Roma 5 ayat 1-11 dalam judul perikop hasil pembenaran. Saya akan bacakan cepat, saudara, silakan disimak Roma 5 ayat 1-11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita sambut saudara dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 163, bait 1 dan 2.
Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita tadi, Roma 5 ayat 1 sampai ayat 11 yang bertemakan anugerah Allah menopang umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kata karunia. Ya. Kata karunia itu ternyata berasal dari istilah kata bahasa Yunani, yaitu kata karisma, ya, yang berarti karunia tadi. Demikian pula berarti sebagai anugerah. Nah, saudara, anugerah itu dalam prakteknya adalah sebuah pemberian dari pihak atas kepada pihak yang ada di bawahnya, dan bukan sebaliknya. Misalnya saja, dari seorang tuan kepada bawahannya, dari seorang tuan kepada karyawannya, ya, dari juragan kepada karyawannya, kepada pegawainya. Ya. Oleh karena itu, ketika para karyawan, bawahan, pegawai ini memiliki predikat atau prestasi yang baik, maka dia akan dianugerahi oleh pimpinan, oleh juragan, oleh bosnya, dan seterusnya. Atau mungkin kita bisa menggambarkan dosen yang memberikan anugerah kepada mahasiswa, ya, bagi para mahasiswa. Dia akan diberikan anugerah oleh dosen. Jikalau mahasiswa ini sulit lulus sebab nilainya kurang memenuhi syarat misalnya, ya. Karena di situ ada upaya yang keras dari mahasiswa tersebut untuk melakukan tugasnya, maka dosen meluluskan dengan nilai yang cukup. Ya, itu adalah anugerah. Tetapi lain cerita, saudara, ketika didapati mahasiswa memberi sesuatu kepada dosen supaya cepat lulus dan mendapatkan predikat atau nilai A misalnya dalam skripsinya, itu bukan anugerah, tetapi apa? Itu adalah menyuap atau nyogok. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah berbicara tentang pemberian Allah kepada manusia, pemberian Allah kepada umat manusia. Lalu apa yang diberikan oleh Allah, saudara, seturut dengan bacaan kita di dalam kitab Roma tadi? Anugerah Allah kepada manusia itu di dalam bacaan kita tadi ada dua anugerah besar yang dapat kita temukan dan kita lihat. Anugerah yang pertama ada di dalam ayat 1 dan 2a. Mari kita cek, saudara. Demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi saudaraku, kita dibenarkan, ya. Kita yang dibenarkan. Kita hidup dalam damai sejahtera. Itu adalah anugerah yang pertama. Kita yang dibenarkan, kita hidup di dalam damai sejahtera. Kita diperkenankan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu berarti ada relasi, ada hubungan yang baik. Relasi yang sudah dipulihkan, sangat dekat dan intim antara manusia dengan Allah. Tidak lagi berseberangan, tidak lagi berseteru, tidak lagi ada permusuhan, tetapi Allah ada di pihak kita, ada di pihak manusia. Nah, kita tidak lagi terkena murka Allah kalau Allah sudah berada di pihak kita. Ini adalah anugerah yang sangat serius, saudara. Dan kita ada di pihak Allah yang sangat dikasihi dan diangkat menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, sangat beruntung sekali. Bejo, saudara. Ya, kita yang bersalah kemudian diperdamaikan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Jangankan Allah marah, Allah hanya berdiam diri,
tidak melakukan apa-apa. Kita tinggal menerima, ya. Dan kita sungguh sangat bersyukur kepada Allah. Bagaimana jika kita mempunyai masalah dan Allah tidak turut campur tangan, saudara? Maka habislah kita, maka celakalah kita. Apalagi kalau dikatakan Tuhan marah atau Tuhan murka, maka kita akan celakanya itu berlipat-lipat. Saudaraku, kita patut bersyukur. Tidak selamanya Allah murka karena dosa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan berkenan untuk turun ke dalam dunia dengan mati di dalam Kristus untuk memperdamaikan manusia dengan Allah sehingga kita dipulihkan. Kita baik-baik saja. Dan karena itu, saudaraku, kita tidak boleh takut berjumpa dengan Allah, beribadah, berdoa, menyebut nama Tuhan. Dia tidak akan murka lagi. Lalu anugerah yang kedua, saudaraku, ada di dalam ayat yang ke-10 dari bagian bacaan tadi. Demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudaraku, ada dua peristiwa besar dalam karya Tuhan Yesus Kristus, yaitu kematian dan kebangkitannya. Karya kematian Tuhan Yesus Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Saat kita hanya mengenang suasana masa lalu atau mengenang masa lalu, saat Tuhan Yesus mati bagi kita, saat Kristus bangkit dan hidup kembali, terus sampai hari ini hingga selama-lamanya, dalam hidupnya itu Dia terus berkarya bagi kita. Buktinya adalah, saudaraku, saat kita masih berseteru, Dia sudah mau membela kita. Lebih-lebih sekarang, Allah akan menunjukkan berkat-Nya, kasih-Nya, dan terus menopang hidup kita. Lalu apa akibatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apa akibat dari anugerah-anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita? Yang pertama, saudara, kita dapat berdiri dan bermegah. Ayat 2b, ya, kembali kepada ayat 2b. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang pertama adalah kita dapat berdiri dan bermegah. Bangga dalam diri. Saya mempunyai berkat, saya telah mendapatkan berkat, ya. Pengharapan akan kemuliaan Allah itulah yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara, adalah menerima kemuliaan Allah. Menerima pemberian dari Tuhan Allah, yaitu kemuliaannya. Kesempurnaan hidup dengan Yesus sebetulnya sudah diberikan. Hidup kekal sudah ada saat kita percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tetapi hidup kekal yang kita dapatkan itu belum sempurna dan kita sudah mempunyai, namun belum sempurna. Lalu bagaimana sikap kita, saudara yang dikasihi Tuhan? Sikap kita selanjutnya adalah kita perlu bermegah di dalam kesengsaraan kita. Dalam kesengsaraan kita bisa bermegah karena anugerah-anugerah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saat di dunia sekarang, kita tetap bisa bermegah. Kok di dalam kesengsaraan kita masih bisa bermegah, saudara? Dalam pergumulan kita juga diharapkan masih kita bisa bermegah. Ya. Nasihat Paulus, hukum dosa telah dicabut. Berarti kita telah dibebaskan dari dosa. Namun bukan berarti kita dibebaskan dari segala masalah dunia. Segala masalah dan pergumulan tetap masih ada. Kesengsaraan bukan akhir dari hidup. Bukan akhir dari hidup kita.
Namun kesengsaraan itu akan menjadikan kita untuk dapat mengingat bagaimana penyertaan Tuhan tetap diberikan kepada setiap orang yang mengalaminya. Kesengsaraan bukan berarti ketiadaan Allah. Oleh karena itu, saudaraku, dalam upaya menyambut anugerah Allah inilah, maka kita bersama-sama telah diundang di dalam perjamuan kudus yang segera akan kita ikuti. Apa yang perlu kita persiapkan, saudaraku, untuk menyambut anugerah Allah ini? Hati yang terus bersyukur. Kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk menghayati, merenungkan lebih dalam bahwa anugerah Tuhan itu jauh lebih besar dari segala pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, peristiwa kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya berarti besar untuk setiap orang yang percaya. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita masing-masing untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita saatnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita persiapkan ungkapan syukur kita lewat persembahan yang akan kita himpun. Juga pujian kita dari Kidung Jemaat 158, dasar untuk kita mengaturkan persembahan Mazmur 51 ayat 19 demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Mari kita bersama-sama menghimpun persembahan dalam ungkapan pujian 158 Kidung Jemaat, Ku ingin menghayati. Mari kita berdoa syafaat, saudara, sekaligus kita serahkan persembahan yang telah kita himpun. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini, dalam kebersamaan ibadah keluarga sekaligus menjadi kesempatan bagi kami untuk mempersiapkan diri di dalam perjamuan kudus yang segera kami akan ikuti. Bapa, terima kasih untuk setiap sabdamu yang membuka pengertian kepada kami akan keagungan anugerah Tuhan yang tidak terbandingi oleh apapun. Kematian dan kebangkitan-Mu menjadi dasar hidup bagi kami dan setiap umat yang percaya. Karena dengan itu semua, maka kami beroleh keselamatan dan jaminan meskipun kami berdosa. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kesalahan kami
setiap saat yang kami perbuat, dan biarlah kami benar-benar diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu dalam setiap kegiatan ibadah yang kami lakukan dan kegiatan-kegiatan gerejawi kami lainnya. Dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan sajalah kami dapat melakukan setiap kegiatan kami itu dan mendatangkan semangat serta kekuatan bagi saudara-saudara kami yang lain. Bapa dalam surga, perkenankanlah kami saat ini juga mengingat dan berdoa untuk saudara kami yang sakit. Di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, kami mohon berkat pertolongan Tuhan menjadi anugerah dalam hidup mereka, supaya tetap dapat mengucap syukur pada akhirnya. Kami juga ingat untuk anak-anak kami yang studi, yang mencari pekerjaan dan menemukan pasangan hidup. Tuhan kiranya memberkati dan menuntun anak-anak kami terus dengan hikmat, supaya mereka menggunakan waktu dengan baik dan mencari setiap peluang yang baik untuk mereka dapat mengisi dengan hal-hal yang positif. Bapa, kami serahkan seluruh warga jemaat dalam setiap profesi pekerjaan masing-masing, dalam tuntunan dan penyertaan-Mu, setiap karya, kerja, seluruh warga jemaat dapat menopang kehidupan masing-masing dan menjadi berkat bagi yang lain. Kami ingat pemerintahan bangsa kami dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan upaya-upaya untuk memberikan kebijakan yang baik. Berkatilah supaya terus dapat mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini, dan kami akan undur. Sertailah kami, berkatilah keluarga kami masing-masing, dan berkatilah istirahat malam kami nanti setelah kami menyelesaikan seluruh aktivitas kami. Demikian ya Tuhan, doa kami seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Kita pujikan Kidung Jemaat 422. Kita pujikan bait yang pertama saja, Yesus berpesan. Saudara-saudaraku, mari kita undur dari ibadah keluarga malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati dan menuntun kehidupan saudara-saudara saat ini sampai Maranatha. Amin. Demikian ibadah kita malam hari ini sudah usai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.